Halo anak-anak, salam olahraga. Kembali lagi di tayangan kesayangan kita, Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Bapak Arya Prasetya Ambara SPD, Guru PJUK dari SMP Negeri 30 Surabaya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Arya mulai, Pak Arya selalu mengingatkan ke kalian, di era pandemi seperti ini, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo, masih ingat apa saja? Ya, 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. M yang kedua yaitu menjaga jarak ketika kalian ada di kerumunan. Yang ketiga yaitu kalian harus memakai masker ketika beraktivitas di luar. Selain itu, Pak Arya juga menghimbau kepada kalian, ketika melaksanakan kegiatan olahraga, tidak disarankan untuk menggunakan masker. Kenapa? Agar sirkulasi udara saat kalian beraktivitas lancar. Kemudian, jangan lupa, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, laksanakan pemanasan terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi cedera yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu gunakanlah baju olahraga yang nyaman agar kalian juga rileks saat beraktivitas. Oke, saya lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini. Tapi sebelum Pak Arya mulai, siapkan terlebih dahulu ya buku catatannya agar ilmu yang Pak Arya sampaikan pada pagi hari ini kalian nanti tidak lupa ya. Jadi ketika nanti kalian lupa, bisa kalian buka lagi buku catatannya. Serta hari ini adalah materi tentang kuis ya. Baik, sebelum Pak Arya masuk ke kuis, Pak Arya jelaskan terlebih dahulu ya review materi dari minggu lalu. Ayo, masih ingat apa saja materi minggu lalu? Ya, betul sekali. Di materi kelas 7 kali ini, Pak Arya akan menjelaskan tentang pengertian dari perkembangan tubuh remaja. Ya, pasti kalian juga menyadari bahwa tubuh manusia mengalami pertumbuhan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga ke lansia atau lanjut usia. Nah, tentunya di fase-fase seperti ini, perkembangan tubuh itu juga berbeda. Ya, mulai dari kalian balita, itu kalian belum bisa berjalan, hingga kalian ke anak-anak sudah mulai naik sepeda ya kan, dan berlari, hingga kalian mulai ke SMP yang tumbuh kembang ototnya mulai terbentuk ya. Selain kalian mengalami tumbuh kembang bagian fisik ya, terutama itu kalian juga mengalami pertumbuhan dari segi psikologi. Psikologi yang bagaimana Pak? Tentu berbeda antara psikologi saat kalian anak-anak dan psikologi saat kalian sudah menginjak ke usia remaja. Contohnya yaitu seperti ketika kalian mendapatkan soal dari Bapak Ibu guru, ya kan? Mungkin saat ini ketika kalian usia SMP diberikan soal SD itu cukup mudah bagi kalian karena kalian sudah menguasai hal tersebut. Sedangkan ketika kalian masih SD, mungkin kalian diberikan materi itu sungguh kesusahan sekali, ya kan? Karena dalam fase psikologi kalian juga dituntut harus berkembang, terutama dari segi emosional dan jiwa kalian. Pada materi perkembangan tubuh remaja ini, ya kan, kalian juga harus tahu bahwa tumbuh kembang fisik manusia itu semakin naik dan turun. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, ketika kalian balita, mungkin fisik kalian tidak sebesar saat kalian remaja. Ya, kenapa? Karena di usia remaja dan di usia dewasa, fisik atau energi pada tubuh manusia itu merupakan peak performance atau tumbuh kembang yang paling maksimal. Nah, setelah remaja atau dewasa, fisik seseorang akan berkurang. Contohnya, mungkin
kalian ya kan saat ini untuk menendang sebuah bola dengan keras itu masih mampu, ya kan, masih bisa. Tapi coba bayangkan ketika sudah lansia, mungkin energi kalian tidak sebesar saat orang dewasa. Nah, itu contohnya. Jadi tumbuh kembang fisik kalian juga mengalami fase kenaikan dan penurunan. Selain itu, tumbuh kembang juga bisa dilihat dari fisik kalian. Contoh, ya kan, rambut. Kemudian apa lagi? Ya, kuku, tinggi badan, berat badan. Nah, di situ juga kalian bisa mengamati tentu berat badan dan tinggi badan kalian ketika anak-anak hingga ke remaja ataupun dewasa itu juga mengalami pertumbuhan loh. Nah, tapi ketika nanti kalian tua, nah ini juga mengalami fase penurunan. Nah, seperti yang Pak Ari jelaskan tadi di awal, tubuh manusia itu mengalami pertumbuhan yang signifikan dan penurunan. Ya, jadi selama kalian masih muda, silakan kalian investasi kesehatan sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Berolahraga secara teratur, pola hidup sehat, makan yang teratur dan makan makanan yang bergizi, serta tidur yang cukup. Sedangkan untuk psikologi atau pola pikir kalian, kalian juga harus memahami, ya kan? Contohnya seperti era seperti ini, yaitu pada era pandemi, kalian tentu sangat berkecimpung dalam dunia gadget, ya kan, atau handphone, laptop dan sebagainya. Mungkin beberapa dari kalian di rumah mendapatkan pengaruh dari teman, buat apa sih ngerjakan tugas, buat apa sih belajar, ya kan, mending main game saja. Nah, ini harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena di usia kalian seperti ini, tumbuh kembang otak kalian ini merupakan masa-masa yang paling subur, ya kan. Jadi asupan yang kalian terima itu sangat mudah sekali untuk dicerna. Artinya, ketika kalian belajar di usia-usia produktif, ya kan, seperti anak-anak, remaja hingga dewasa, tentu kalian akan lebih mudah memahami karena pola pikir kalian ini masih jernih, ya kan, tidak seperti yang sudah lansia yang sering pikun dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika waktu kalian digunakan untuk bermain game, ya kan, tentu saja itu akan membuang-buang waktu atau masa muda kalian. Bolehlah main game, tapi kalian juga harus membatasi kapan saatnya untuk belajar, kapan saatnya untuk beribadah, kapan saatnya untuk membantu orang tua, dan kapan saatnya untuk bermain. Maka dari itu, kalian juga harus membedakan mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. Oke, itu saran dari Pak Arya. Dan ini juga contoh dari segi psikologi. Baik anak-anak, cukup sekian materi pada segmen 1 yang Pak Arya sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baiklah anak-anak, di segmen kedua ini, seperti yang Pak Arya bilang tadi ya, kita memasuki ke dalam segmen kuis. Tetapi sebelum Pak Arya memulai, siapkan terlebih dahulu buku catatan kalian agar ketika kalian lupa nanti bisa mereview materi-materi yang Pak Arya sampaikan, baik itu yang minggu lalu ataupun hari ini. Selain itu, pada pagi hari ini penugasannya yaitu kalian mengerjakan kuis, di mana kuis ini nanti kalian kumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing ya. Nah, untuk kategori kuis kali ini yaitu pilihan ganda, di mana terdiri dari 10 soal dengan option A, B, C, dan D, yang masing-masing soalnya atau nomornya diberikan durasi 20 detik untuk mengerjakan. Nah, materi yang dibuat untuk kuis pada pagi hari ini tetap di materi pertumbuhan remaja ya, atau perkembangan tubuh remaja. Nah, Pak Arya jelaskan atau mereview lagi di segmen pertama tadi, yaitu ada 2 komponen dalam perkembangan tubuh remaja. Masih ingat kamu saja? Ya, betul. Ada 2, yaitu perkembangan secara fisik atau tubuh dan psikologi atau pemikiran. Ya, untuk perkembangan tubuh sekali lagi tadi Pak Arya sudah menjelaskan bahwa mengalami fase naik dan turun, serta
perkembangan tubuh ini kalian bisa mengamati. Contohnya seperti ketika kalian mempunyai teman yang tinggi badannya sangat tinggi ya, sampai 1,5 meter, sedangkan kalian tidak sampai ya kan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, ini juga tergantung dari beberapa faktor. Tentunya setiap individu berbeda karena setiap individu itu dipengaruhi oleh genetik atau gen atau turunan. Sedangkan untuk di psikologi ini kalian bisa mengamati dari pola atau sikap individunya. Contoh, mungkin kalian di sekolah ada teman kalian yang pemalu, ada yang pemarah, itu banyak sekali kalian bisa mengamati. Jadi setiap individu berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti itu ya. Itu tolong dipahami. Oke, sudah siap untuk kuisnya? Kalau sudah siap, Pak Arya akan mulai ya. Soal nomor 1. Masa meniru, egois tinggi, dan selalu menarik perhatian merupakan ciri-ciri dari masa A. Bayi, B. Tua, C. Anak, atau D. Remaja. Waktu kalian untuk mengerjakan 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, gimana anak-anak? Soalnya udah bukan? Nah, Arya mulai untuk soal yang kedua. Soal nomor 2, keseimbangan tubuh menurun dan mulai mengalami penurunan fisik dialami pada masa A. Anak-anak, B. Remaja, C. Dewasa, atau D. Manula. Waktu mengerjakan 20 detik dari sekarang. Nah, bagaimana soalnya untuk nomor 2? Tentu kalian pasti paham ya, jika kalian benar-benar mendengarkan apa yang Pak Arya sampaikan, baik pertemuan pada hari ini dan minggu lalu. Oke, Pak Arya lanjutkan lagi untuk soal yang ketiga. Sudah siap? Oke, soal yang ketiga. Berikut ini merupakan tahap perkembangan manusia, kecuali A. Masa subur, B. Masa prenatal, C. Masa anak-anak, atau D. Masa remaja. Waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang. Bagaimana? Cukup mudah bukan soalnya? Nah, harusnya kalian pasti bisa dong dan bisa memahami soal-soal yang Pak Arya berikan, karena ini juga menyangkut tentang perkembangan tubuh kalian. Oke? Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Soal nomor 4, masa kanak-kanak berlangsung pada usia A. 0 sampai 4 tahun, B. 12 sampai 17 tahun, C. 5 sampai 11 tahun, atau D. 18 sampai 40 tahun. Waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang.
Oke, untuk soal nomor 5, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali A. Makanan, B. Tingkah laku, C. Genetik, atau D. Hormonal. Waktu kalian mengerjakan sebanyak 20 detik dari sekarang. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk soal pada segmen kedua kali ini. Nah, di segmen kedua hanya 5 soal yang Pak Arya berikan. Dan untuk selebihnya kita nanti di segmen ketiga ya. Jadi jangan lupa siapkan buku catatannya. Oke? Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan di segmen ketiga setelah tayang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki ke dalam segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Bagaimana untuk soal di segmen kedua tadi? Cukup mudah bukan? Nah, jika kalian mengamati materi yang Pak Arya berikan pada pagi hari ini dan minggu lalu, tentunya kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya, karena materi ini sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya. Baiklah, kita mulai soal nomor 6. Soal nomor 6, secara berturut-turut pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir adalah A. Anak-anak, adolescent, remaja, dewasa. B. Tua, anak-anak, remaja, dewasa. C. Balita, anak-anak, remaja, dewasa. Atau D. Anak-anak, remaja, adolescent, dewasa. Waktu kalian mengerjakan sebanyak 20 detik dari sekarang. Soal nomor 7. Puncak kematangan pada masa A. Anak-anak, B. Remaja, C. Dewasa, atau D. Pancaroba. Waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk soal nomor 7 tadi. Pada lanjutkan ya untuk soal nomor 8. Sekali lagi simak baik-baik pertanyaan yang Pak Arya sampaikan. Soal nomor 8. Kebutuhan yang diperlukan untuk anak usia 6 sampai 14 tahun agar dapat tumbuh secara baik dari segi jasmani maupun rohani adalah A. Makanan dengan nilai gizi yang seimbang, B. Latihan jasmani dan istirahat secara teratur, C. Kegiatan positif untuk mengisi sisi moral dan sosial, atau D. Semua jawaban benar. Waktu mengerjakan 20 detik dari sekarang.
A. Berat badan dan tinggi secara proporsional. B. Mata keruh. C. Nafsu makan menurun. Atau D. Kulit dan rambut kering. Waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang. Baiklah, soal terakhir yaitu soal nomor 10. Kecenderungan pertumbuhan anak yang tinggi badannya sepadan dengan orang tuanya yang juga memiliki tinggi yang sama adalah termasuk dalam faktor penentu pertumbuhan, yaitu A. Keturunan, B. Pembawaan, C. Gangguan kesehatan, atau D. Rangsangan. Waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang. Oke, mudah bukan untuk pertanyaannya? Kita sudah mengerjakan 10 soal, ya. Sekali lagi, soal tersebut silakan kalian kumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing di sekolah. Serta rangkuman kalian pada minggu lalu dan hari ini kalian bisa simpan supaya nanti ketika kalian lupa pada materi pertumbuhan atau perkembangan tubuh remaja yang dijelaskan oleh guru olahraga kalian masing-masing di sekolah, kalian bisa melihat buku catatan dan mengingatnya kembali. Nah, sebelum penutupan, sekali lagi Pak Arya selalu mengingatkan pada kalian semua ya, agar selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. M yang pertama, menggunakan masker saat kalian beraktivitas di luar rumah. M yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir selama 20 detik. Yang terakhir, menjaga jarak ketika kalian berada di kerumunan. Serta Pak Arya juga mengingatkan kepada kalian, ketika beraktivitas olahraga tidak disarankan menggunakan masker agar sirkulasi pada saat kalian beraktivitas lancar. Yang kedua, tetap laksanakan pemanasan, ya, itu wajib agar tidak terjadinya cedera pada saat kalian berolahraga. Yang ketiga, gunakanlah baju senyaman mungkin. Oke, baiklah anak-anak, tidak terasa segmen 3 sudah berakhir ya dari keseluruhan segmen 1, 2, dan 3. Tentunya materi pada pagi hari ini menarik bukan untuk disimak? Nah, selalu kalian terapkan hidup sehat, pola hidup sehat, karena apa? Dari muda kalian harus menginvestasikan kesehatan agar ketika kalian tua nanti tidak gampang sakit, ya. Seperti yang Pak Arya bilang tadi, di masa-masa golden age atau masa-masa peak performance kalian itu adalah masa terbaik kalian untuk mengembangkan fisik dan pemikiran kalian. Jadi tetap kalian harus terapkan pola hidup sehat dengan cara berolahraga, pola makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup ya. Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan tayangan pembelajaran yang lainnya di Rumah Ilmu, dan tetap saksikan tayangan di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu,